Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kembali lagi kita akan belajar PKT, kepatuhan terhadap aturan sosial dalam keluarga. Itu untuk materi pada hari ini. Bisa dilihat di e-book halaman 59 sampai 66. Mari anak-anak kita belajar bersama. Silakan anak-anak untuk fokus belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nilai kedisiplinan. Kompetensi dasar membangun ketaatan, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya, agar terbangun hidup yang harmonis dalam lingkungan keluarga. Indikatornya membuat jadwal harian kegiatan di rumah. Nah, mari kita belajar dari studi kasus hari ini. Chris John. Kalian pernah mendengar nama Chris John? Ini dia orangnya. Siapakah dia? Betul sekali, Chris John adalah seorang petinju yang berhasil meraih gelar juara karena kedisiplinannya yang tinggi. Dengan kedisiplinan yang tinggi, kalian juga mampu menjadi juara loh. Mau mendengar kisah sang juara? Berikut ini kisah sukses Chris John. Mari kita belajar studi kasus pada hari ini. Ini dia, sang legenda Chris John. Berguru mental juara. Obrolan bersama Chris John. Juara bukanlah bawaan, melainkan sebuah proses panjang yang berisi pengorbanan dan kedisiplinan anak-anak. Itulah salah satu yang bisa dipetik dari perjalanan sang juara dari dunia tinju kelas bulu yang bernama Chris John. Di dalam acara internal klub sepak bola Pro Duta FC di Jogja, Chris, begitu dia biasa disapa, menceritakan panjang lebar perjalanannya menjadi seorang super champion. Chris John mengawali karir bertinju sejak usia sangat muda. Dia mengaku memperoleh bakat bertinju dari sang ayah, yang juga merupakan seorang mantan petinju. Dari kecil, Chris John harus melewati hari-hari yang melelahkan sebagai seorang petinju cilik. Awalnya memang dipaksa oleh bapak saya, tapi lama-lama saya menikmati menjadi petinju. Ujar dengan senyum ramah, jauh dari kesan sombong seorang juara dunia. Anak-anak tetap fokus dalam belajar, dan kita akan mengambil nilai dari seorang petinju ini dapat kita terapkan dari hidup kita. Pertandingan pertama, Chris dilakoni saat usianya baru menginjak 15 tahun. Dan dia mengaku selalu belajar dari pertandingan demi pertandingan yang dilaluinya. Untuk menjadi juara, seorang atlet harus mengorbankan banyak hal, mulai dari tenaga, uang, dan pikiran. Pengorbanan ini dianggap sebagai sebuah proses yang memang harus dilalui agar seseorang bisa menjadi juara dunia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menjadi atlet. Yang pertama, seseorang harus mempunyai mimpi untuk meraih yang terbaik. Chris John sejak muda sudah menetapkan mimpinya untuk menjadi seorang juara dunia. Impian menjadi juara ini tidak hanya sebatas imajinasi anak-anak, tapi kemudian mampu mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dia rela untuk berlatih dengan keras demi mengejar mimpi yang dia miliki tersebut. Pada waktu muda,
Chris masih selalu berlatih dari jam 4 sampai jam 6 sore tanpa pernah putus. Walaupun hujan deras, jam 4 sampai jam 6 harus selalu latihan. Demikian ujarnya. Hal ini dilakukan demi meraih mimpi yang dia inginkan tersebut. Kedua, seorang calon juara dunia harus mampu mencintai olahraga yang dia geluti. Olahraga adalah pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Hanya seseorang atau orang-orang yang mencintai pekerjaannya yang akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Chris John membuktikannya meski awalnya dipaksa oleh ayahnya, namun pada akhirnya dia memahami bahwa dia juga mencintai olahraga tersebut. Kecintaannya ditambah dengan keinginan untuk mewujudkan mimpi yang membuat dia menjadi sangat tekun berlatih. Syarat yang ketiga atau syarat berikutnya adalah menjadi seorang yang disiplin. Disiplin sangat diperlukan untuk mencapai apapun yang diinginkan. Terlebih lagi dalam kasus seorang atlet, kedisiplinan akan menentukan rajin atau tidak dalam berlatih. Menurut pengakuan Chris, kedisiplinan memang ditanamkan sejak dia masih kanak-kanak. Namun bukan berarti orang yang sudah remaja tidak mampu berdisiplin. Chris John memberi tips bahwa orang akan menjadi disiplin jika didorong oleh cinta, cita-cita, dan keinginan yang kuat atas sesuatu. Inilah kedisiplinan anak-anak. Lebih banyak dipengaruhi oleh cita-citanya untuk menjadi seorang juara dunia. Kedisiplinan juga dia terapkan tidak hanya pada saat menjelang pertandingan, namun di kehidupan sehari-hari. Chris John rela menyiapkan semua makanannya sendiri pada saat dia menjalani pemusatan latihan pada Perth. Memasak sendiri merupakan salah satu cara agar makanan yang masuk tetap bisa dikontrol. Pernah ada orang Indonesia yang membantu masak di Perth, tapi malah masakannya terlalu banyak lemak. Katanya santai. Kerja keras adalah menjadi syarat berikutnya atau syarat keempat anak-anak yang harus dijalani oleh seorang yang bercita-cita menjadi juara. Tanpa kerja keras, mimpi hanya akan tinggal menjadi imajinasi. Kerja keras terwujud dalam proses berlatih. Chris John mengaku selalu menambah porsi latihan sendiri yang tidak mengganggu program latihan dari pelatih. Kalau latihan tambahan tapi besok malah kecapean dan tidak bisa berlatih kan justru merugikan. Ramuan syarat-syarat itu yang diyakini oleh Chris John menjadi ramuan yang sangat ampuh untuk mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia. Chris John membuktikan bahwa dengan ketangguhan mental dan kesanggupan serta keinginan untuk selalu belajar, dia bisa mencapai prestasi yang tinggi. Sekali lagi, menjadi juara bukanlah faktor kebetulan dan bukan juga faktor bawaan, tapi merupakan sebuah proses panjang yang menyakitkan. Bagi atlet yang mampu menekan rasa sakit dan tetap teguh dalam cita-citanya, maka dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi para atlet muda, kiranya penting untuk memikirkan kembali apa yang sudah mereka lakukan. Jika memang ingin mendapatkan prestasi tertinggi, maka saran-saran dari Super Champion itu patut dilakukan. Anak-anak, ada 4 syarat, ya kan? Yang pertama yaitu Chris John sudah menetapkan mimpinya. Lalu kedua, mencintai olahraganya yang diambil. Syarat berikutnya disiplin, dan yang terakhir adalah kerja keras. Anak-anak, mungkin anak-anak mempunyai
cita-cita atau mempunyai hobi, anak-anak bisa meniru dari ramuannya Chris John ini supaya anak-anak menjadi atlet. Tidak tahu anak-anak ketika anak-anak lulus dari SD Siningkarolus atau di mana berikutnya, anak-anak akan menjadi seorang atlet, entah itu atlet berenang, sepak bola, panjat tebing, lari maraton, dan lainnya. Ya, anak-anak silakan untuk menirunya. Nah, sekarang ada pendalangan materi. Apakah yang menjadi kunci keberhasilan Chris John, anak-anak? Ya, tentu saja. Yang menjadi kunci keberhasilan Chris John adalah 4 syarat tadi. Lalu, kedisiplinan Chris John ditunjukkan dengan perilaku apa saja? Tentu saja, dengan tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, selalu disiplin, latihan, demi mewujudkan cita-citanya. Apakah mudah bagi Chris John melaksanakan kedisiplinan dalam kehidupannya? Tentu saja tidak mudah. Namun, jika sesuatu sudah kita cintai, maka kita akan melakukan hal tersebut tanpa memikirkannya lagi. Lalu, apakah Chris John memiliki jadwal latihan? Tentu saja. Ada, tadi jam 4 sore sampai jam 6 sore. Apakah hambatan yang dialami Chris John? Tentu saja hambatannya banyak di anak-anak. Hambatan yang tertulis tadi seperti hujan, ingin berlatih hujan, ingin melakukan dalam pertandingan, memasak malah dimasakkan banyak lemaknya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi hambatan yang dialami oleh Chris John. Itu hanya sepenggal, masih banyak lain yang belum Chris John ceritakan. Nah, anak-anak, nanti anak-anak silakan untuk menonton YouTube yang sudah Pak Agung nilkan di sini. Ya, Bapak mohon kepada anak-anak, video yang akan kita tonton bukan untuk ditiru atau dicoba di rumah ya, karena ini berkaitan dengan Chris John dalam pertandingan. Tentu saja bertinju. Nah, anak-anak bisa lihat bagaimana Chris John dapat menjuarai pertandingan tersebut. Refleksi, sudahkah kamu menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja. Bagaimana perasaanmu ketika sudah berperilaku disiplin? Sangat menyenangkan, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan. Apakah perbedaan yang dapat kamu rasakan sebelum menerapkan kedisiplinan dan sudah menerapkan kedisiplinan? Ya, tentu saja jika belum melakukan kedisiplinan, kita jadwalnya pasti hanya tidur-tiduran saja. Beda jika kita mempunyai jadwal, kita mempunyai kegiatan, kita pasti akan melakukannya secara disiplin dan terus-menerus, dan menjadi kebiasaan yang positif bagi hidup kita. Kehidupan seperti apakah yang dapat terwujud karena kedisiplinan? Tentu saja hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih teratur, disiplin, dan mempunyai banyak nilai positif. Untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, diperlukan kedisiplinan. Melaksanakan kedisiplinan tidaklah mudah, anak-anak. Membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit bagi yang ingin mewujudkan perilaku disiplin. Hidup dengan aturan-aturan, kehilangan waktu untuk bersenang-senang dan bermain adalah salah satu pengorbanannya. Tetapi mereka yang berperilaku disiplin akan menemukan hadiahnya sendiri, yaitu hidup teratur sampai pada kemudahan untuk meraih kesuksesan. Kedisiplinan banyak menjadi kunci sukses keberhasilan bagi orang-orang yang ingin sukses. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran. Silakan nanti anak-anak mengerjakan yang Pak Agung kirim. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye.